Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu nggak malas, cuma bingung mulai dari mana. Rasanya capek banget tiap malam harus tidur dengan rasa bersalah karena merasa seharian tadi gak ngapa-ngapain. Ada tumpukan pekerjaan yang belum disentuh, ada rencana yang cuma jadi catatan, tapi jempol malah asik scrolling media sosial berjam-jam. Kita sering banget langsung melabeli diri sendiri dengan kata malas. Padahal sebenarnya mental kita cuma lagi kewalahan menghadapi tumpukan tanggung jawab yang gak tahu harus dibereskan dari mana dulu. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita ngobrol santai soal apa yang sebenarnya terjadi di balik hiruk-pikuk keseharian kita. Banyak dari kita yang sebenarnya punya ambisi besar dan pengen maju, tapi sering kejebak dalam perasaan macet. Kita bukan gak mau gerak, tapi otak kita rasanya macet karena terlalu banyak pilihan atau terlalu banyak beban yang dipikirkan sekaligus. Di dalam psikologi, ini sering disebut sebagai beban kognitif yang berlebih. Kita menganggap diri kita pemalas, padahal kita cuma butuh sistem yang lebih jelas buat membagi mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana yang bisa nanti. Kalau kita mau jujur sama hati sendiri, waktu itu sebenarnya adalah titipan yang paling berharga, tapi sering kita remehkan. Kita lupa kalau setiap detik yang lewat itu adalah amanah yang nantinya bakal dipertanggungjawabkan kegunaannya. Bukan soal seberapa sibuk kita dalam sehari, tapi seberapa bermanfaat setiap tarikan napas kita untuk diri sendiri dan orang lain. Menata waktu itu bukan cuma soal produktivitas, tapi soal bagaimana kita menghargai pemberian Tuhan yang gak akan pernah bisa diputar balik lagi. Masalah utama biasanya muncul waktu kita menaruh standar yang terlalu tinggi di awal hari. Kita pengen semuanya sempurna, pengen semua selesai dalam sekejap, padahal kapasitas tenaga kita ada batasnya. Akhirnya, karena takut nggak sempurna, kita malah milih buat nggak mulai sama sekali. Solusinya sebenarnya sederhana, yaitu belajar untuk ikhlas menerima kalau kita nggak bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Kita perlu fokus pada satu hal kecil yang paling mungkin diselesaikan saat ini juga. Keikhlasan dalam menjalani rutinitas itu penting banget. Kadang kita merasa berat melakukan sesuatu karena hati kita nggak tenang. Atau niat kita cuma sekadar pengen dilihat hebat sama orang lain. Coba deh mulai tata ulang niat di dalam hati. Lakukan sesuatu karena itu adalah bentuk rasa syukur kita atas kesempatan hidup yang masih ada. Ketika kerjaan atau tugas dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta, rasa berat dan malas itu biasanya perlahan luntur, berganti jadi rasa tanggung jawab yang tenang. Kita juga sering terjebak dalam distraksi yang sebenarnya cuma cara kita buat lari dari kenyataan. Gadget, gosip, atau hiburan berlebih itu kayak pelarian instan, biar kita nggak usah mikirin tanggung jawab yang numpuk. Padahal semakin kita lari, beban itu makin besar dan makin menghantui pikiran. Mulailah buat berani menghadapi rasa nggak nyaman itu. Rasa bosan atau rasa lelah saat bekerja itu normal. Itu bagian dari proses kita buat tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa. Sabar itu bukan cuma pas lagi kena musibah, tapi sabar juga dalam menjalani proses yang membosankan. Menata waktu butuh kesabaran ekstra buat tetap konsisten pada jadwal yang sudah dibuat. Jangan gampang menyerah kalau di tengah jalan ada yang meleset. Kalau jadwal hari ini berantakan, ya sudah, terima saja. Jangan malah meratapi diri seharian. Besok masih ada kesempatan buat memperbaiki, asal kita mau terus berusaha
dan gak berhenti belajar dari kesalahan. Kedisiplinan itu sebenarnya adalah bentuk cinta kita sama diri sendiri di masa depan. Kita sekarang lagi berjuang supaya diri kita di masa depan nggak kesusahan. Bayangkan kalau kita terus-terusan menunda. Yang menderita ya kita sendiri nanti. Jadi, setiap kali rasa enggan itu datang, coba ingat-ingat lagi tujuan besar apa yang pengen kita capai. Dan bagaimana hal itu bisa membawa kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Penting juga buat kita punya waktu tenang. Bukan buat main HP, tapi buat introspeksi diri. Duduk diam sebentar, rasakan kehadiran diri kita, dan tanya ke dalam hati. Apa sih yang sebenarnya bikin kita takut buat mulai? Seringkali hambatan itu bukan dari luar, tapi dari ketakutan-ketakutan di dalam kepala kita sendiri, yang belum sempat kita obrolin dengan diri sendiri. Dengan mengenal diri lebih dalam, kita jadi tahu cara paling pas buat mengatur waktu tanpa merasa tertekan. Jangan lupa buat selalu melibatkan doa dalam setiap rencana yang kita buat. Kita mungkin hebat dalam merancang jadwal, tapi yang menggerakkan tubuh dan hati kita buat melaksanakan jadwal itu tetap ada di tangan Allah. Tanpa restunya, semua usaha kita cuma bakal jadi rasa capek yang gak ada ujungnya. Mintalah kelapangan hati dan kekuatan, supaya setiap jam yang kita lalui itu berkah dan gak terbuang sia-sia untuk hal yang gak penting. Pada akhirnya, hidup yang tertata bukan berarti hidup yang tanpa istirahat sama sekali. Kita butuh waktu buat berhenti sejenak, buat merenung, dan buat mengembalikan tenaga. Yang salah itu, kalau kita istirahat terlalu lama sampai lupa jalan pulang ke tanggung jawab kita. Gunakan waktu istirahat buat benar-benar mengistirahatkan pikiran. Bukan malah menambah beban dengan hal-hal yang bikin hati makin kotor atau pikiran makin penuh. Semoga mulai hari ini kita nggak lagi gampang bilang diri kita pemalas. Kita cuma manusia yang sedang belajar menata diri. Belajar menghargai waktu, artinya kita sedang belajar menghargai hidup kita sendiri. Teruslah melangkah. Sekecil apapun kemajuan yang kamu buat hari ini, itu tetaplah sebuah kemenangan yang layak untuk disyukuri. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini di Jejak Diri. Kalau apa yang kita obrolin ini terasa ngena di hati, atau kamu punya cerita soal perjuanganmu mengatur waktu, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman yang mungkin lagi butuh dorongan buat berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.